Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Wadawarama. Saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi lisosom. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama yaitu struktur dari lisosom, yang kedua enzim pada lisosom, dan yang ketiga itu mekanisme fungsi atau kerja lisosom. Pertama yaitu struktur dari lisosom. Sebelum saya menjelaskan struktur dari lisosom, alangkah baiknya kita menjelaskan terlebih dahulu lisosom itu apa. Nah, lisosom itu adalah kantung dilapisi membran berisi enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel untuk mencerna makromolekul. Nah, biasanya bentuk lisosom ini hampir bulat, terus memiliki membran lipoprotein tunggal. Organel selnya berbentuk bulat dengan diameter 0,2 sampai 0,8 mikron. Di dalam lisosom ini terdapat lapisan yang membungkus lisosom agar melindungi sel dari enzim pencernaan yang keras yang terkandung dalam lisosom, sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan pada sel. Nah, membran ini tersusun dari karbohidrat yang kompleks sehingga memiliki ikatan yang kuat dan sehingga ikatan tersebut tidak dapat dihidrolisis oleh enzim hidrolisis yang terkandung di dalam lisosom. Nah, lisosom itu terbagi dua macam, yaitu ada lisosom sekresi dan lisosom konvensional. Nah, lisosom sekresi ini dia dapat mengsekresikan sesuatu sehingga dia biasanya berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh, menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, lisosom terkandung enzim hidrolisis. Nah, enzim ini berfungsi untuk menghidrolisis polisakarida, DNA, RNA, lipid, dan lain-lain yang apabila rusak dapat dicernanya. Nah, enzim hidrolisis ini dia menghidrolisis ikatan hidrogen yang ada di DNA, RNA, kemudian polisakarida, lipid, dan protein. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa lisosom itu terdiri dari membran plasma, di mana membran plasmanya itu terdiri dari lipid bilayer. Kemudian di dalam lisosom terdapat enzim hidrolitik yang seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian kita akan masuk ke bahasan berikutnya, yaitu enzim pada lisosom. Lisosom awalnya itu dibentuknya itu ada terbagi dua. Pembentukannya ada terbagi menjadi dua tahapan, yaitu ada tahapan pertama dibentuk oleh RNA dan tahapan kedua itu disempurnakan oleh badan Golgi. Nah, enzim yang terdapat pada lisosom ini awalnya terbentuk diproduksi di ribosom, kemudian akan diolah di RE. Nah, dari RE ini enzim dimasukkan ke dalam membran lalu dikeluarkan ke sitoplasma menjadi lisosom. Selain itu, ada juga enzim yang dimasukkan terlebih dahulu ke badan Golgi. Nah, kemudian di badan Golgi, enzim tersebut akan dibungkus ke membran, kemudian dilepaskan ke dalam sitoplasma, sehingga jadilah lisosom. Nah, pembentukan lisosom ini pada badan Golgi itu dia terjadi di bagian badan Golgi di bagian trans. Nah, jadi enzim yang awalnya diproduksi di ribosom kemudian akan diolah di retikulum endoplasma. Di retikulum endoplasma ini dia akan dikeluarkan lagi melalui vesikel. Kemudian di vesikel ini dia akan masuk ke bagian cis dari badan Golgi. Nah, di bagian cis ini dia akan masuk kemudian mengalami modifikasi dan pematangan, kemudian disempurnakan di trans badan Golgi. Nah, setelah dimatangkan dan menjadi protein yang fungsional, kemudian dia akan dilepaskan sehingga membentuk vesikel, kemudian terbentuklah lisosom. Nah, enzim pada lisosom itu ada enzim 1 nukleas, kemudian 2
reduktase, kemudian protease, glikosidase, sulfatase, dan lipase. Nah, enzim-enzim ini dia terbentuk awalnya di ribosom. Nah, enzim lisosom itu semua enzim lisosom itu adalah hidrolisis asam yang aktif pada pH asam yang dipertahankan dalam lisosom tetapi tidak aktif pada pH netral sekitar 7,2. Di enzim lisosom ini terdapat molekul penanda yaitu manosa 6-fosfat. Manosa 6-fosfat itu adalah molekul kunci target sinyal yang terdapat pada enzim hidrolase, kemudian protein prekursor untuk ditransfer dari badan Golgi ke lisosom. Nah, manosa 6-fosfat ini keberadaannya sangat penting karena manosa 6-fosfat ini akan selalu terikat pada enzim hidrolase sebagai penanda enzim hidrolase pada saat di permukaan badan Golgi. Nah, di permukaan badan trans Golgi inilah enzim hidrolase dapat dikenali sebagai enzim hidrolase karena ada manosa 6-fosfat. Kemudian ada mekanisme manose 6-fosfat, yaitu yang pertama itu manosa 6-fosfat ditambahkan berupa protein pada cis Golgi. Nah, pada reaksi ini uridin difosfat dan N-asetilglukosamin. Nah, jadi manosa 6-fosfat tadi yang pada saat enzim yang dihasilkan di RE tadi akan ditransfer ke bagian cis badan Golgi, kemudian ditambah pada reaksi ini terdapat uridin difosfat dan N-asetilglukosamin. Yang kedua itu enzim N-asetilglukosamin 1-fosfat akan ditransferase mengkatalisis glikolisis N dari residu asparagin dengan manosa 6-O. Kemudian setelah ditandai manosa 6-fosfat akan ditarget sinyal, kemudian protein-protein ini pindah ke trans Golgi. Di trans Golgi inilah enzim hidrolase tadi akan dikelompokkan dan dikeluarkan nantinya melalui vesikel yang dihasilkan dari trans badan Golgi. Di sini manosa 6-fosfat terdeteksi dan kemudian terikat pada protein manosa 6-fosfat reseptor MBR pada pH 6,5 sampai 6,7. Kemudian ada mekanisme kerja lisosom. Lisosom itu berfungsi sebagai sistem pencernaan sel di mana dia akan mencerna makromolekul yang tidak berguna lagi di dalam suatu sel. Kemudian ada lisosom juga berfungsi untuk mendegradasi, mencerna atau memecah molekul yang didapatkan. Nah, mekanisme kerja lisosom itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada endositosis, kemudian ada fagositosis, yang ketiga ada autofag, yang keempat ada apoptosis, yang kelima ada peran dalam fertilisasi. Nah, kelima mekanisme kerja lisosom ini akan dibahas di slide berikutnya. Yang pertama yaitu endositosis. Endositosis ini bertujuan untuk memecah atau mencerna molekul menjadi material yang bermanfaat bagi sel. Kemudian endositosis lebih sering disebut sebagai proses pembentukan lisosom dibandingkan sebagai salah satu proses pencernaan pada lisosom itu sendiri. Hal ini disebabkan karena melalui endositosislah sebenarnya lisosom dapat terbentuk. Bisa dilihat gambar bahwa yang ini adalah molekul yang akan dicerna dari lisosom itu. Dia akan membran plasmanya akan mengalami pelengkungan, kemudian akan ditransfer berbentuk vesikel. Kemudian di sini ada enzim-enzim hidrolitik tadi akan masuk membentuk sebuah vakuola, kemudian akan terbentuk lisosom. Makromolekul yang dicerna oleh lisosom ini akan dicerna dengan bantuan enzim hidrolitik yang terdapat di lisosom, kemudian biasanya akan terbentuk lisosom ini. Jadi endositosis ini lebih ke sebagai proses pembentukan lisosom. Kemudian pada proses endositosis inilah terjadi pemilahan material, di mana material yang tidak berguna akan dikeluarkan, sedangkan material yang berguna akan digunakan oleh sel.
Kemudian ada yang kedua itu ada fagositosis mekanismenya. Nah, fagositosis ini bertujuan untuk memecah atau mencerna molekul menjadi material yang bermanfaat bagi sel. Nah, proses fagositosis ini banyak dilakukan oleh sel-sel khusus seperti makrofag dan sel monosit pada leukosit dalam sistem imun. Kemudian sel tersebut dapat mendegradasi partikel besar seperti bakteri, molekul besar, debris sel, atau sel tua yang perlu dihilangkan dari dalam tubuh. Molekul-molekul besar ini akan diambil oleh vakuola fagositik atau fagosom, kemudian dia akan bergabung dengan lisosom nih, bergabung dengan lisosom menjadi fagolisosom. Nah, di fagolisosom ini kemudian akan dicerna komponen-komponen tadi yang terdapat di lisosom ini menghasilkan material yang berguna bagi sel. Fagolisosom biasanya memiliki ukuran yang cukup besar dan memiliki kandungan beragam karena ukuran dan bentuknya bergantung pada material yang dicerna. Nah, jadi ini bisa dilihat di gambar. Nah, dia molekul besar tadi akan dicerna oleh enzim hidrolitik yang ada di lisosom. Kemudian setelah dicerna, yang material yang berguna tadi akan diambil oleh sel, digunakan oleh sel. Kemudian ada mekanisme yang ketiga yaitu autofag. Nah, lisosom juga melakukan autofag untuk mengganti dan mendaur ulang komponen-komponen sel yang telah rusak ataupun yang sudah tua. Nah, langkah pertamanya itu pembentukan pagar organel dari membran retikulum endoplasma yang kemudian menyelimuti organel sel yang kemudian menjadi autofagosom. Nah, autofagosom ini bergabung menjadi lisosom menjadi autolisosom, yang kemudian dilanjutkan dengan pencernaan organel komponennya. Bisa dilihat di gambar. Ini adalah proses autofagi bagian yang kiri. Nah, ini bisa dilihat ada mitokondria. Mitokondria ini dia itu kemungkinan dia sudah tua ataupun sudah rusak, kemudian akan terbentuk vakuola. Vakuola tadi inilah dinamakan autofagosom. Nah, ini dia akan ke sitoplasma, kemudian dia akan bergabung dengan lisosom, yang kuning ini lisosom, dan dia bergabung dengan lisosom dinamakan autolisosom. Nah, setelah dia bergabung, mitokondria ini akan dicerna, kemudian akan dicerna oleh si lisosom. Kemudian yang keempat, mekanisme yang keempat yaitu adalah apoptosis. Nah, apoptosis ini biasa disebut kematian sel terprogram, yaitu mekanisme yang sangat rumit dikendalikan bunuh diri sel. Apoptosis ini dimulai melalui berbagai jalur dalam sel, salah satunya adalah jalur apoptosis dimediasi oleh lisosom. Yang pertama itu adalah protease tertentu hadir dalam lisosom, kemudian telah diidentifikasi sebagai salah satu penggagas untuk kematian sel tersebut. Nah, protease menyebabkan serangkaian sinyal dan ditandai dengan kerusakan pada komponen seluler. Komponen itu kemudian akan dikemas oleh vesikel. Kemudian biasa disebut dengan badan apoptosis yang ditelan oleh sel-sel tetangga. Lisosom dari sel tetangga membawa pencernaan sisa komponen ini. Bisa dilihat di gambar. Nih adalah kematian sel terprogram. Ini awalnya adalah normal sel, kemudian sel kromatin akan mengalami kondensansi, kemudian membran sel akan mengkerut seperti ini, kemudian dia akan mengalami kolaps atau penurunan fungsi, kemudian akan mengalami apoptosis kematian sel program. Nah, akan kemudian setelah mengalami kematian terprogram tersebut, kemudian akan dicerna oleh makrofag dari fagositosis. Bisa
bisa dilihat di gambar. Kemudian ada peran yang kelima, yaitu peran dalam fertilisasi. Peran dalam fertilisasi ini lisosom atau biasa disebut juga dengan akrosom, karena sebagai akrosom mampu melepaskan enzim pencernaan di luar sel untuk membawa pencernaan intraseluler. Nah, akrosom ini biasa terdapat di sel sperma laki-laki. Nah, jadi selama pembuahan, isi lisosomal sperma yang dibuat di luar sel dalam rangka untuk membawa pencernaan membran pembatas di sekeliling telur. Sperma yang diturunkan mitokondria cenderung menumpuk mutasi genetik karena aktivitas metabolik yang tinggi sperma. Nah, jadi fungsi dari lisosom pada akrosom di sel sperma itu fungsinya, kepala sperma itu ada enzim hidrolisis namanya hidrolunase, di mana enzim tersebut akan menghidrolisis sel telur sehingga kepala dari sel sperma ini akan masuk ke dalam sel telur supaya terjadinya pembuahan. Jadi seperti itu peran lisosom dalam fertilisasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai struktur dari lisosom. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.